Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, tidur merupakan kebutuhan penting bagi tubuh dan jiwa manusia. Namun, tidak sedikit orang yang mengalami fenomena unik, yaitu sering terbangun pada jam-jam tertentu di malam hari, khususnya antara pukul 2 hingga 3 pagi. Secara medis, hal ini bisa dikaitkan dengan siklus tidur atau gangguan kecemasan. Akan tetapi, dalam pandangan Islam, waktu-waktu ini menyimpan makna spiritual yang dalam dan bisa menjadi isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur aspek lahiriah manusia, namun juga menyentuh sisi batiniah dan spiritual. Bangun tengah malam, khususnya pada sepertiga malam terakhir, merupakan waktu yang sangat istimewa dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya biasa memanfaatkan waktu ini untuk bermunajat, sholat tahajud, dan memperbanyak doa karena diyakini Allah lebih dekat kepada hambanya di waktu tersebut. Maka tidak heran jika banyak ulama menyebut waktu ini sebagai jam emas untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Fenomena sering terbangun antara pukul 2 hingga 3 pagi bisa menjadi panggilan ilahi yang halus. Bisa jadi Allah sedang membangunkan kita bukan sekedar untuk kembali tidur, tetapi untuk berbicara, berdoa, dan meraih ketenangan spiritual yang sulit ditemukan di waktu lainnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, lalu, apa saja rahasia dan makna di balik sering terbangun pada waktu jam 2 hingga jam 3 pagi menurut Islam? Berikut adalah 10 rahasia sering terbangun setiap jam 2 hingga jam 3 pagi menurut Islam. 1. Panggilan untuk sholat tahajud. Bangun antara pukul 2 hingga 3 pagi termasuk dalam waktu sepertiga malam terakhir. Dalam Islam, waktu ini adalah saat yang paling utama untuk sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Sholat tahajud merupakan salah satu bentuk ibadah sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah meninggalkannya meskipun dalam kondisi lelah atau sibuk. Bahkan Allah memerintahkan Nabi untuk menjadikan tahajud sebagai ibadah tambahan yang menjadi penyebab derajat beliau diangkat ke maqam Mahmud, yaitu kedudukan terpuji. Ulama menjelaskan bahwa ketika seseorang sering terbangun di sepertiga malam terakhir tanpa sebab medis yang jelas, hal itu bisa menjadi taujih ilahi, yaitu arahan dari Allah agar ia segera bangkit menunaikan ibadah. Ini adalah saat yang amat mulia, di mana tidak semua hamba diberi kemampuan untuk bangkit. Maka jika seseorang terbangun dan mengikuti ilham itu untuk sholat, berarti ia termasuk hamba yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermunajat kepadanya. 2. Doa dikabulkan di waktu mustajab. Dalam Islam, waktu sepertiga malam terakhir dikenal sebagai waktu di mana doa-doa sangat mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita, Tabaraka wa Ta'ala, turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berkata, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadis ini menjelaskan bahwa Allah secara khusus turun ke langit dunia, yang artinya Allah lebih dekat secara rahmat dan kasih sayangnya untuk memperhatikan secara langsung siapa saja hambanya yang bermunajat dan memohon. Maka, jika seseorang terbangun pada pukul 2 hingga 3 pagi, ini adalah momen emas untuk meluapkan seluruh isi hati kepada Allah. Di saat orang lain tertidur lelap, Allah sedang menanti hambanya untuk berbicara kepadanya. Inilah rahasia besar yang membuat para wali Allah tidak melewatkan malam-malam tanpa doa dan istighfar. Bahkan para ulama menyebut waktu ini sebagai jam pengabulan. 3. Hati yang gelisah dan butuh kedekatan dengan Allah. Seringkali seseorang bangun pada pukul 2 atau 3 pagi dengan perasaan gelisah, tidak nyaman, atau bahkan tanpa tahu alasan pastinya. Meskipun tidak sedang sakit atau mengalami mimpi buruk, rasa gelisah itu datang begitu saja. Dalam Islam, kondisi ini bisa dimaknai sebagai sinyal dari hati yang sedang merindukan kedekatan dengan Tuhannya. Hati manusia tidak hanya lapar akan makanan, tetapi juga butuh ketenangan spiritual yang hanya bisa didapatkan dari Allah. Maka tidak mengherankan jika jiwa yang haus akan zikir dan ibadah kerap membangunkan pemiliknya di waktu-waktu sunyi malam. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Ayat ini menegaskan bahwa kegelisahan hati adalah akibat dari jauhnya hubungan manusia dengan Allah. Saat hati terasa kosong, meskipun materi melimpah, itu pertanda bahwa kebutuhan ruhani belum terpenuhi. Maka ketika Anda sering terbangun malam dengan perasaan tidak tenang, itu bisa menjadi tanda bahwa Allah ingin Anda kembali mengingatnya, berbicara kepadanya, dan mengisi kekosongan jiwa yang selama ini diabaikan. Para ulama sufi menyebut kegelisahan hati di malam hari sebagai bentuk rindu ruhani. Ruh seorang mukmin, menurut mereka, berasal dari tempat yang tinggi, dan memiliki hasrat alami untuk kembali menyatu dengan sumber ketenangan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan abaikan ketika hati memanggil Anda di keheningan malam. Bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah yang ingin menyelamatkan jiwa Anda dari kekeringan spiritual dan kelalaian dunia. Sebagai solusi, bangkitlah dari tempat tidur, ambil wudhu, dan lakukan sholat 2 rakaat atau sekedar duduk bermunajat dengan zikir dan istighfar. Bahkan hanya dengan mengucap, astagfirullah, dengan penuh keinsafan bisa menjadi penawar hati yang gelisah. Jangan menunggu masalah menjadi besar baru kembali kepada Allah. Gunakan waktu gelisah itu sebagai momentum untuk memperbaiki hubungan yang renggang antara hati dan Tuhan. 4. Dipilih Allah untuk bersimpuh dalam kesunyian. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk terbangun pada waktu istimewa di malam hari. Maka ketika seseorang sering terbangun pada pukul 2 atau 3 pagi tanpa sebab yang jelas, bisa jadi ia termasuk dalam kelompok hamba yang dipilih Allah untuk bersimpuh di hadapannya dalam sunyi dan sepi. Di saat jutaan manusia terlelap dalam mimpi, Allah memilih beberapa jiwa yang disinari cahayanya untuk bangun dan mengingatnya. Ini bukan semata-mata kebetulan, melainkan rahmat dan karunia yang besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kemuliaan seorang mukmin terletak pada solat malamnya." Solat malam tidak hanya menjadi sarana meraih pahala besar, tetapi juga merupakan identitas dan kehormatan seorang mukmin. Maka seseorang yang dibangunkan oleh Allah setiap malam sedang diberikan kesempatan untuk naik derajat, dibersihkan dosa-dosanya, dan diperkuat imannya. Fenomena bangun malam ini bisa menjadi bukti bahwa Allah sedang memperhatikan Anda secara khusus. Dalam tradisi para salafus soleh, bangun malam adalah kebiasaan rutin yang menjadi sumber kekuatan ruhani. Imam Al-Ghazali bahkan menyebut waktu malam sebagai ladang pengampunan dan taman rahasia bagi para pencari Tuhan. Mereka bangun malam bukan karena takut, tapi karena cinta, karena tahu bahwa hanya di waktu ini, suara doa mereka terdengar tanpa perantara, dan hati mereka menyatu langsung dengan Ar-Rahman. Jika Anda sering terbangun tanpa sebab, jangan anggap itu gangguan tidur,
tapi hadiah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gunakan waktu tersebut untuk sujud, menangis, atau bahkan hanya duduk diam sambil meneteskan air mata karena ingat dosa-dosa. Allah mencintai hamba yang mendatanginya dalam kesendirian, bukan karena pamrih dunia, melainkan karena rindu dan sadar akan kelemahan diri. Waktu ini adalah panggilan spesial dari Allah. Maka sambutlah dengan hati yang lembut dan bersyukur, karena tidak semua orang mendapat keistimewaan seperti ini. 5. Tanda iman yang hidup. Iman sejati bukan hanya diucapkan di lisan atau dituliskan dalam KTP sebagai Islam. Iman adalah cahaya yang hidup di dalam hati, memancar dalam tindakan, dan membimbing seseorang pada kebaikan tanpa paksaan. Ketika seseorang sering terbangun pada jam 2 atau 3 pagi dan merasa terdorong untuk beribadah, berzikir, atau sekedar termenung mengingat Allah, itu adalah pertanda bahwa imannya hidup. Iman seperti ini peka terhadap panggilan spiritual dan tidak nyaman jika jauh dari Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa takut kepada Allah, dia akan bangun malam, dan barang siapa bangun malam, dia akan meraih sesuatu yang berharga." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjelaskan bahwa bangun malam adalah bukti dari hati yang sadar akan kehadiran Allah. Tidak semua orang memiliki ketakutan positif seperti ini. Maka jika Anda bangun tanpa sebab, lalu tergerak untuk wudhu atau hanya duduk berzikir, bisa jadi Anda termasuk orang yang imannya masih hidup dan belum mati oleh dunia. Iman yang hidup akan membuat hati resah jika jauh dari kebaikan. Ia akan mendorong pemiliknya untuk terus mencari kesempatan ibadah, bahkan di saat-saat yang tidak biasa. Maka, jika Anda bangun malam dan langsung merasa ingin berdoa atau menangis tanpa alasan, jangan tolak dorongan itu. Itu adalah getaran dari hati yang masih tersambung dengan cahaya ilahi. Orang yang imannya mati tidak akan merasakan ini sama sekali. Ia akan terus terlelap dan menganggap waktu itu hanya gangguan tidur semata. Karena itu, jangan abaikan getaran iman tersebut. Jadikan momen terbangun di malam hari sebagai alat ukur kondisi spiritual kita. Jika setiap kali bangun malam hati kita tersentuh, itu pertanda bahwa Allah masih memberikan kehidupan dalam keimanan kita. Tapi jika malam berlalu begitu saja tanpa pernah ada dorongan untuk beribadah, maka sudah waktunya kita bertanya, apakah hati ini masih hidup? Bangunlah dan hidupkan iman Anda di waktu yang Allah pilihkan. 6. Waktu terbaik untuk muhasabah diri. Muhasabah atau introspeksi diri merupakan salah satu amalan yang sangat ditekankan dalam Islam. Terbangun di sepertiga malam memberi ruang dan ketenangan luar biasa untuk merenungi kehidupan, mengevaluasi amal, dan menilai sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Waktu antara pukul 2 hingga 3 pagi sangat sunyi, sepi dari hiruk-pikuk dunia. Kondisi ini sangat kondusif untuk bertafakur. Orang yang sering terbangun pada jam ini sebaiknya tidak hanya diam, tetapi memanfaatkan waktu tersebut untuk menyendiri bersama Allah dan mengevaluasi apakah amalannya telah sejalan dengan perintahnya atau belum. Dalam kesunyian malam, hati menjadi lebih jujur, dan nurani berbicara lebih lantang daripada logika. Para ulama besar seperti Imam Al-Ghazali menyebut bahwa muhasabah yang dilakukan di malam hari lebih kuat pengaruhnya karena disertai keikhlasan dan kejernihan hati. Maka jika Anda terbangun tanpa sebab pada jam ini, bisa jadi Allah sedang memberi Anda waktu khusus untuk bercermin ke dalam diri sendiri dan memperbaiki jalan hidup. 7. Momen ilham dan pencerahan hati. Dalam Islam, malam hari, khususnya sepertiga malam terakhir, bukan hanya menjadi waktu ibadah, tetapi juga menjadi saat terbaik untuk menerima ilham, inspirasi, dan pencerahan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ulama, ahli tafsir,
dan bahkan para cendekiawan Muslim mendapatkan inspirasi atau pemahaman mendalam tentang ilmu ketika mereka merenung atau menulis di waktu ini. Al-Quran sendiri diturunkan pada malam yang penuh berkah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami menurunkannya, Al-Quran, pada suatu malam yang diberkahi." Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3. Ketika seseorang terbangun pada jam 2 hingga 3 pagi, pikirannya dalam kondisi tenang, jiwanya lebih stabil, dan hatinya lebih terbuka. Di saat inilah seringkali Allah menurunkan futuhat, yaitu pembukaan-pembukaan hati, baik dalam bentuk pemahaman, solusi terhadap masalah, atau bahkan ilham untuk melakukan kebaikan. Tak heran, banyak penulis, ahli ilmu, dan para arif billah menjadikan waktu malam sebagai waktu utama untuk berkarya dan berdialog dengan Allah. Jika Anda sering terbangun pada waktu ini, cobalah menulis, membaca, atau merenung. Bisa jadi Allah sedang ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda. 8. Pertanda adanya gangguan spiritual atau jin. Dalam beberapa kasus, sering terbangun pada jam tertentu bisa dikaitkan dengan gangguan dari makhluk halus, jin. Dalam Islam, jin termasuk makhluk ciptaan Allah yang hidup berdampingan dengan manusia, dan sebagian dari mereka bisa mengganggu manusia, terutama yang tidak menjaga amalan zikir dan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya syaitan mengikat tengkuk kepala salah seorang dari kalian ketika tidur dengan 3 ikatan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seseorang sering terbangun karena mimpi buruk, rasa sesak, atau ketakutan tanpa sebab, bisa jadi ia sedang mengalami gangguan jin. Maka penting untuk menjaga adab sebelum tidur seperti membaca ayat kursi, Quran Surat Al-Baqarah ayat 255, membaca Al-Muawizat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, membaca doa tidur, dan memperbanyak zikir serta menjaga wudhu sebelum tidur. Jika terbangun karena gangguan spiritual, ini juga bisa menjadi panggilan untuk memperkuat benteng keimanan dan perlindungan ruhani. 9. Waktu paling tenang untuk berzikir. Zikir adalah salah satu bentuk ibadah yang paling ringan di lisan tetapi paling berat di timbangan amal. Waktu paling tenang dan suci untuk berzikir adalah di sepertiga malam. Saat dunia diam, zikir terasa lebih dalam dan khusyuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah." Quran Surat Az-Zariyat ayat 17-18. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat meliputi mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk di sisinya." Hadis riwayat Muslim. Bagi yang sering terbangun di malam hari, manfaatkan waktu ini untuk berzikir menyebut nama-nama Allah, beristighfar, membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Jangan sia-siakan waktu langka ini untuk kembali tidur tanpa mengambil keberkahan yang besar. 10. Tanda dosa yang perlu ditebus dengan taubat. Kadang, seseorang terbangun di tengah malam bukan karena gelisah terhadap dunia, tetapi karena dosa-dosa yang membebani jiwanya. Terbangunnya seseorang bisa jadi adalah cara Allah memberi kesempatan untuk bertaubat, memohon ampunan, dan kembali pada jalan yang lurus. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu atas apa yang engkau lakukan dan aku tidak peduli." Hadis riwayat Tirmizi. Allah Maha Pemaaf dan membuka pintu taubat seluas-luasnya, terutama di malam hari. Maka jika Anda merasa pernah melakukan dosa, kesalahan, atau kelalaian, dan sering terbangun malam, jangan abaikan itu. Bisa jadi itu adalah seruan dari Allah untuk Anda segera kembali ke jalannya. Ulama salaf menyebutkan, di antara tanda taubat yang diterima adalah hati yang tidak tenang hingga seseorang bermunajat kepada Robnya. Maka tangis di malam hari, istighfar di tengah kesunyian, dan taubat yang tulus bisa menjadi sebab penghapusan seluruh dosa di masa lalu.
saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sering terbangun pada pukul 2 hingga 3 pagi bukanlah hal yang kebetulan semata. Dalam pandangan Islam, setiap detik dalam kehidupan manusia memiliki makna dan tujuan yang telah Allah tetapkan. Terbangunnya seseorang pada waktu malam yang hening bisa jadi adalah panggilan cinta dari Allah kepada hambanya untuk berinteraksi lebih dekat dalam keheningan malam. Kita sering terlalu sibuk dengan dunia hingga lupa bahwa jiwa kita pun butuh makanan spiritual. Maka, jika kita sering terbangun di jam-jam tersebut, jangan langsung kembali tidur, tapi cobalah untuk mengambil air wudhu, berzikir, atau sekedar duduk merenung dan berbicara kepada Allah. Itulah bentuk komunikasi paling tulus antara makhluk dengan penciptanya. Marilah kita menyambut waktu-waktu itu dengan penuh kesadaran dan keimanan. Jadikan setiap terbangun di sepertiga malam sebagai peluang emas, bukan gangguan tidur. Sebab, bisa jadi itulah cara Allah menunjukkan cintanya kepada kita yang mungkin telah terlalu jauh darinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.